Halo teman-teman semua. Sekarang saya cuman pengen membagikan ya bagaimana cara menggunakan kelas lain. Nah, ini untuk profil saya mungkin bisa menjadi jaminan buat teman-teman semua bagaimana cara memakai kelas lain di Honor of King ya. Dan di sini saya mau pakai Alain. Di sini ada beberapa dari set arkananya. Alain bisa dilihat sendiri juga untuk segi item ya. Kalau untuk saya pribadi, saya biasanya memakai dua tipe spell, biasanya itu execute atau enggak sprint. Tergantung bagaimana kondisi musuh yang ada di battlefield ya. Oke, kita langsung saja, nggak perlu basa-basi, langsung ke gameplaynya saja. Oke, di sini saya pakai spellnya execute. Kenapa saya pakai execute? Bisa dilihat sendiri di sini ada Ying, ada Lady Zen, ada Luara dan juga ada Liang yang dimana full CC banget gitu ya. Dan ini pergerakan paling penting buat teman-teman semua yang player-player kelas lane yang mungkin agak susah mungkin menggunakan kelas lane, apalagi kita bisa tahu ya kelas lane di Honor of King itu agak krusial klannya karena kita diharuskan untuk tetap menjaga konsistensi di lane kita masing-masing ya kan. Yang paling penting untuk hero kelas lane untuk pertama kali jangan lupa ambil dua minion yang ada di arah belakang. Abaikan saja kondisi musuh dia mau ngepoking kita sampai setengah darah atau gimana. Kita tetap pentingkan dua minion belakang itu, karena kenapa? Minion yang ada di depan yang sendirian itu dia tetap bakalan mati dihajar dengan dua minion yang ada di belakang kita. Jadi kondisi dua minion yang ada di belakang sana yang awalnya kita hit itu bisa menguntungkan kita lebih banyak, dan kita bisa ambil minion burung yang ada di air itu. Begitu juga dengan platingan yang ada di dalam jungle kita pribadi ya. Inilah keuntungannya kenapa kita harus mengambil dua minion di belakang tadi dan juga beserta burung, karena bisa dilihat sendiri di sini kita lagi dipres kan ya. Kita udah rugi satu minion, tapi lihat dari segi level kita masih bisa memenangkan kondisi level dibandingkan dengan main yang udah full ngambil minion di wave yang selanjutnya. Dan sekarang lihat di arah sini kita tetap fokus ke arah minion yang ada, biarkan kita di bait atau gimana, karena kita harus memenangkan dulu kondisi lane kita atau kondisi hero kita dulu. Level tetap paling penting di awal-awal in game, dan hati-hati di menit 1 menit 20 hingga 1 menit 50. Biasanya jungler dari tim musuh di menit segitu sudah mulai kelihatan di map, dan kita hati-hati jangan sampai terpancing dengan keadaan musuh. Bermain kelas lane di tier-tier atas itu seperti epic ataupun legend mungkin bisa saya bilang agak membosankan ya. Kenapa saya bilang agak membosankan? Karena kita hanya dipaksakan untuk terus laning dan laning. Mungkin kita bisa rotasi, tapi ada minus yang sangat-sangat besar buat teman-teman sendiri. Andaikan kita rotasi di bawah menit keempat ini, walaupun kita sudah menang level, menang kill atau lain sebagainya, kita bakal dirugikan dengan wave minion yang terlalu cepat berjalan, dan akhirnya tower kita pasti bakalan hancur. Maka dari itu buat teman-teman semua, bermain di kelas lane di Honor of King ini benar-benar sangat membosankan untuk dari segi saya pribadi untuk di awal-awal in game ya. Misalnya dari menit 1 sampai dengan menit 10, biasanya kita masih belum terlalu ikut masuk ke dalam war yang biasanya sering digunakan untuk teman-teman semua player-player kelas lane ya. Oke, di sini saya mencoba untuk rotasi. Sebenarnya rotasi yang saya lakukan ini bisa dibilang agak merugikan untuk saya pribadi, karena bisa dilihat di minimap di sana mainnya sudah mulai melakukan inisiasi di bagian bawah. Dia sudah ingin melakukan push sepertinya. Bisa jadi kita bakal 50-50 guys. Kita coba untuk meras di arah mid, tapi sedangkan kita kehilangan tower di arah bawah seperti yang apa saya lihatkan sekarang. Inilah saya bilang ruginya kita untuk melakukan rotasi di bawah menit 10 untuk player-player kelas lane, karena tipikal player-player kelas lane di HOK itu dia tetap stay di laning
sampai di atas menit 10 baru dia ingin melakukan imunisasi war dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua, harap bersabar untuk player-player kelas lane atau teman-teman yang punya kelas lane yang tipe-tipe seperti A-Line ini, yang gimana movementnya itu nggak terlalu cepat untuk rotasi ya. Sekarang saatnya kita akan melakukan rotasi di sini. Di menit-menit segini ini udah cukup untuk kelas lane untuk bisa join war karena dia sudah sangat-sangat berguna. Nah, bisa kita lihat sendiri kondisi tim di sini sudah dimenangkan oleh kita ya. Kita bait aja di sini, nggak perlu takut bagaimanapun kondisi teman di belakang. Fokus ke arah backline musuh, entah itu roamer seperti Dahlia yang bisa kita bilang jagain diri di belakang, atau mungkin kita bisa ngambil MM musuh dan lain sebagainya. Maaf tadi videonya saya skip karena benar-benar sangat membosankan, tapi di menit-menit segini bisa dibilang tuh sudah di atas menit 10. Di sini kelas lane sudah tanky banget. Jadi silahkan war, tapi tetap harus menjaga kondusif dulu biar tidak terlalu blunder walaupun kita udah jadi. Nah, inilah keuntungan awalnya dari segi gold, yang bagaimana menggunakan cara rotasi atau cara laning yang saya berikan barusan. Di sini gold kita sudah melebihi dari kelas lane, bahkan melebihi dari teman-teman kita yang sudah ada. Sekian dari gameplay yang saya berikan. Kenapa saya tidak memberikan full gameplay sampai dengan win? Karena yang paling penting di Honor of King itu adalah movement awal yang kita terapin itu apa. Karena untuk sisanya, untuk late game dan lain sebagainya itu tergantung dari keadaan tim teman-teman semua. Jadi di sini saya hanya memberikan movement yang bagaimana caranya kita menjadi kelas lane yang seharusnya bisa menggendong teman-teman sampai dengan late game. Sekian dari saya Niko. Untuk gameplay selanjutnya atau tips-tips selanjutnya bisa langsung di komen aja. Jangan lupa di subscribe juga.